teman-teman, saya Lutfia Amir dari Departemen Sastra Asia Barat Universitas Hasanuddin. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang isim isyarah. Apa itu isim isyarah dan bagaimana menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya mungkin teman-teman pernah mendengar istilah isim isyarah atau bahkan sebelumnya pernah belajar tentang isim isyarah. Nah, baiklah, di sini kita akan sama-sama mengulangi kembali. Isim isyarah atau kalau dalam bahasa Indonesia itu kata ini dan itu adalah kata yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jaraknya dekat ataupun jaraknya jauh. Isim isyarah juga terbagi ke beberapa bagian, yaitu untuk menunjuk sesuatu yang posisinya mufrad atau tunggal, musanna atau dua, dan jama' atau lebih dari dua. Kalau dalam bahasa Arab, kata tunjuk itu harus sesuai apakah dia muzakkar atau muannas. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang bertanya-tanya, apa sih isim muzakkar dan muannas itu? Nah, sebelumnya isim muzakkar adalah kata yang menunjukkan bentuk maskulin. Contohnya seperti kata kitabun, qalamun, kirtosun. Nah, adapun isim muannas seperti kata kurrosatun, majallatun, maktabatun. Nah, gimana cara kita membedakan antara isim muzakkar dan muannas ini? Gampang sekali. Kita tinggal melihat akhir dari kata tersebut. Seperti tadi kata qalamun dan kurrosatun. Qalamun dan kurrosatun ini berbeda karena di akhir kata kurrosatun diakhiri dengan huruf ta marbutoh. Nah, ta marbutoh ini yang membedakan antara isim muzakkar dan muannas. Isim muannas memiliki akhir ta marbutoh. Untuk pembagian isim muzakkar yang sudah dikatakan sebelumnya kan terbagi dua nih. Ada untuk yang dekat atau lil qarib dan ada yang jauh atau lil baid. Nah, apa saja bentuk-bentuk isim isyarah lil qarib untuk muannas dan muzakkar? Langsung saja. Isim isyarah atau kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu yang dekat, kita membaginya menjadi dua bagian. Ada untuk muzakkar dan untuk muannas. Untuk muzakkar itu ada kata hadza yang berarti ini. Kata hadza ini ditunjukkan untuk menunjuk sesuatu yang sifatnya tunggal atau satu. Sedangkan untuk menunjuk sesuatu yang dua atau benda dua, kita menggunakan kata hadzani. Jadi ada hadza dan untuk dua hadzani. Untuk benda yang lebih dari dua atau tiga dan seterusnya, kita menggunakan kata haulai. Nah, inilah isim isyarah yang kita gunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat bentuk mudzakkar. Hadza satu, hadzani untuk dua, dan haulai untuk yang lebih dari dua. Selanjutnya, isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat dalam bentuk muannas juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada kata hadhihi untuk menunjuk satu benda tunggal. Yang kedua ada hatani yang digunakan untuk menunjuk benda dua benda. Dan yang terakhir adalah haulai. Haulai ini untuk menunjukkan dua benda atau lebih, dua atau lebih. Sama seperti tadi yang muzakkar hadza, hadzani, haulai. Sedangkan untuk muannas ada hadhihi, hatani, dan haulai. Nah, yang samanya di sini adalah haulai ada dalam bentuk muannas dan dalam bentuk muzakkar. Jadi teman-teman gak usah bingung kalau untuk menunjuk sesuatu dekat dan jumlah benda itu banyak. Gimana isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh? Nah, untuk menunjuk sesuatu yang jauh, isim isyarah juga terbagi menjadi dua. Ada untuk mudzakkar dan untuk muannas. Untuk mudzakkar ada tiga jenis juga. Yang pertama kita menggunakan kata dzalika untuk benda tunggal, dzanika yang sifatnya dua, dan ulaika atau lebih dari dua. Ini untuk mudzakkar. Dzalika, dzanika, dan ulaika. Isim isyarah yang kita gunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh bentuk muannas juga terbagi menjadi tiga. Ada tilka untuk menunjukkan benda tunggal, tanika yang bersifat dua, dan ulaika untuk yang lebih dari dua atau dalam bentuk jamak. Jadi ada tilka, tanika, dan ulaika. Sama seperti mudzakkar, dzalika, dzanika, ulaika. Untuk muannas tilka,
anika, ulaika. Sama-sama ulaika untuk menunjukkan sesuatu yang sifatnya jamak. Dan teman-teman lebih paham, selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh penggunaan isim isyarah untuk menunjuk benda yang dekat maupun yang jauh. Yang pertama kita akan membahas isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan benda yang jauh dalam bentuk mudzakkar. Apa tadi? Ya, betul sekali. Kata hadza, hadzani, dan haulai. Nah, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, kalau kata hadza adalah bentuk isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan sebuah benda yang berjarak dekat. Misalkan teman-teman ingin mengatakan hadza kitabun, yang berarti ini adalah buku. Yang perlu diingat, kata hadza gandengannya adalah kata isim mudzakkar atau kata yang menunjukkan bentuk benda maskulin atau laki-laki. Biasanya isim mudzakkar ini adalah isim yang tidak berakhiran dengan huruf ta marbutoh atau tidak diakhiri dengan huruf ta marbutoh. Coba kita kembangkan kalimat hadza dengan kalimat-kalimat lainnya. Misalkan teman-teman ingin mengatakan ini adalah pulpen. Ini adalah pulpen. Jadi teman-teman tinggal mengatakan hadza qalamun. Ini adalah pulpen. Dan ingat, kata hadza dengan isim mudzakkar yang biasanya tidak berakhiran dengan huruf ta marbutoh. Jadi ketika teman-teman ingin mengatakan hadza saburotun, maka kita katakan ini adalah kalimat yang salah, karena kata hadza pasangannya harus dengan isim mudzakkar. Adapun kata saburotun tadi adalah kata yang berakhiran dengan huruf ta marbutoh, maka dia bukan gandengan dari kata hadza. Contoh lain biar teman-teman sekalian lebih paham lagi, misalkan teman-teman ingin mengatakan ini adalah baju. Jadi yang teman-teman katakan adalah hadza qamisun atau hadza qamisun. Nah, kata komisun adalah isim mudzakkar karena pada kata komisun tidak terdapat huruf ta marbutoh. Atau contoh lain, misalkan teman-teman ingin mengatakan hadza kursiyun atau hadza kirtosun atau hadza kitabun. Kata kursiyun, kirtosun, dan kitabun itu semua adalah kata-kata dari isim mudzakkar yang merupakan gandengan dari kata hadza. Contoh kata hadzani, misalkan teman-teman ini mengatakan ini adalah dua buku, maka dalam bahasa Arabnya adalah hadzani kitabani, yang berarti ini adalah dua buku. Nah, kata hadzani ini sama dengan kata hadza, di mana kata hadzani dan hadza selalu digandingkan dengan kalimat yang tidak diakhiri dengan huruf ta marbutoh. Contoh lain, misalkan teman-teman ini mengatakan ini adalah dua pulpen, maka bahasa Arabnya adalah hadzani qalamani. Sama seperti sebelumnya, kalau yang bentuk mufrad adalah hadza qalamun, sedangkan dalam bentuk musanna atau dua, hadzani qalamani. Dan yang perlu teman-teman ingat adalah kata hadza dan hadzani ini selalu digandingkan dengan kalimat yang tidak diakhiri dengan huruf ta marbutoh. Selanjutnya adalah kata haulai. Kata haulai adalah isim isyarah untuk menunjukkan benda yang berjarak jauh dalam bentuk jamak atau lebih dari dua. Misalkan teman-teman ingin mengatakan ini adalah buku yang banyak, maka teman-teman mengatakan haulai kutubun. Contoh lain, misalkan teman-teman ingin mengganti kata kutubun tadi dengan kata pulpen, atau kalau dalam bahasa Arab qalamun, jamaknya aqlamun. Jadi teman-teman tinggal katakan haulai aqlamun, yang artinya ini adalah pulpen yang banyak. Jadi hadza qalamun untuk satu pulpen, hadzani qalamani untuk dua pulpen, dan haulai aqlamun untuk banyak pulpen.
Dan yang perlu teman-teman kembali ingat adalah kata hadza, hadzani, dan haulai adalah kata-kata yang selalu digandengkan dengan kata yang tidak memiliki huruf ta marbuto di akhirnya. Karena kata hadza, hadzani, dan haulai adalah isim isyarah dalam bentuk mudzakkar. Nah, selanjutnya kita melangkah ke isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan benda berjarak dekat bentuk muannas. Yang pertama adalah kata hadhihi. Kata hadhihi ini sama dengan kata hadza yang berarti ini. Yang membedakan adalah kata hadhihi adalah isim isyarah untuk bentuk muannas atau feminin jarak dekat. Bentuk muannas atau feminin jarak dekat. Seperti contoh, misalnya kita mengatakan hadhihi saburatun, yang berarti ini adalah papan tulis. Perhatikan kata hadhihi. Kita katakan kata hadi adalah isim isyarah muannas lil qarib atau kata tunjuk untuk muannas jarak dekat. Nah, biasanya kata hadhihi itu gandengannya adalah isim muannas, yaitu isim yang berakhiran dengan huruf ta marbutoh. Ketika kita mengatakan hadhihi saburatun, maka kalimat ini memiliki arti ini adalah papan tulis, berarti sudah tepat. Sekarang kita akan berikan contoh-contoh lainnya dari penggunaan kata hadhihi. Misalkan teman-teman akan mengatakan hadhihi kurrosatun, atau yang berarti ini adalah buku tulis. Kita kembali perhatikan kata hadhihi. Setelahnya ada kata muannas kurrosatun, di mana pada kata tersebut diakhiri dengan huruf ta marbutoh. Nah, ketika kata hadhihi setelahnya adalah isim mudzakkar atau isim yang menunjukkan bentuk maskulin, maka kita katakan ini adalah kalimat yang salah. Kita lihat kata kolamun. Seperti yang disampaikan sebelumnya, kata kolamun tidak berakhiran dengan huruf ta marbutoh, sehingga kata kolamun tidak bisa kita katakan atau kita pasangkan dengan kata hadhihi. Yang benar adalah kata saburatun, karena pada kata saburatun terdapat huruf ta marbutoh di akhirnya yang menunjukkan bahwa kata saburatun merupakan bentuk muannas. Hadhihi saburatun. Selanjutnya ada kata hatani. Kata hatani adalah isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan dua benda dekat bentuk muannas. Contoh sebelumnya kita menggunakan kata hadhihi saburatun, yang berarti ini adalah sebuah papan tulis. Ketika kita menunjukkan dua papan tulis, maka kita menggunakan kata hatani saburatani, yang berarti ini adalah dua papan tulis. Persamaan dari kata hadhihi dan hatani adalah kedua kata ini harus digandengkan dengan kalimat yang berakhiran dengan huruf ta marbutoh atau bentuk muannas. Contoh lain dari penggunaan hatani adalah ketika teman-teman ingin mengatakan ini adalah dua buku tulis, maka yang teman-teman katakan adalah hatani kurrasatani, yang berarti ini adalah dua buku tulis. Sama seperti sebelumnya, kalau dalam bentuk tunggal kita katakan hadhihi kurrasatun, sedangkan ketika benda itu berjumlah dua, maka kita katakan hatani kurrasatani. Selanjutnya adalah kata haulai. Sama seperti sebelumnya, haulai juga digunakan untuk menunjukkan benda yang jamak. Nah, haulai digunakan untuk menunjukkan benda jamak baik dalam bentuk mudzakkar dan muannas. Jadi teman-teman gak perlu bingung untuk menunjukkan benda-benda jamak tersebut, karena keduanya sama-sama menggunakan kata haulai. Untuk contoh muannasnya, kita mungkin bisa mengambil kata kurrasatun. Kurrasatun seperti kurrasatun, kurrasatani. Nah, untuk kata haulai kita katakan haulai kurrasatun, karena di sini kurrasatunnya berbentuk jamak atau banyak, lebih dari dua.
Untuk satu buku tulis kita katakan hadhihi kurrasatun. Sedangkan untuk dua buku tulis kita katakan hatani kurrasatani. Sedangkan untuk banyak atau jamak buku tulis kita katakan haulai kurrasatun. Selanjutnya kita melangkah ke isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan benda yang posisinya jauh atau lil ba'id. Lil ba'id. Isim isyarah lil ba'id juga terbagi menjadi dua bentuk. Ada bentuk mudzakkar dan bentuk muannas. Untuk mudzakarnya itu ada kata dzalika untuk tunggal, dzanika untuk dua benda, dan ulaika untuk lebih dari dua atau jamak. Sedangkan untuk bentuk muannasnya ada kata tilka untuk tunggal, tanika untuk dua benda, dan ulaika untuk lebih dari dua atau jamak. Yang pertama kita akan membahas bagian mudzakarnya dulu, yaitu kata dzalika yang berarti itu untuk menunjukkan sesuatu yang sifatnya tunggal. Untuk contoh dzalika seperti ketika teman-teman melihat ke atas kemudian melihat lampu, maka teman-teman mengatakan dzalika misbahun. Nah, yang perlu kembali teman-teman ingat adalah kata dzalika hanya boleh digandeng dengan kata-kata yang tidak diakhiri dengan huruf ta marbuto. Selanjutnya adalah kata dzanika. Contoh yang pertama untuk kata dzanika adalah ketika teman-teman ingin mengatakan itu adalah sebuah buku, maka yang harus teman-teman katakan adalah dzanika kitabun, sambil menunjuk dzanika kitabun yang berarti itu adalah sebuah buku. Selanjutnya adalah kata ulaika. Nah, contoh dari ulaika, misalkan teman-teman melihat sebuah meja. Nah, di atas meja tersebut terdapat banyak buku. Maka ketika teman-teman ingin menunjuk buku-buku tersebut, yang teman-teman katakan adalah ulaika kutubun. Itu adalah buku-buku atau itu banyak buku. Selanjutnya yang terakhir adalah isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan benda-benda jauh dalam bentuk muannas atau perempuan atau feminim. Apa saja itu? Yang pertama ada kata tilka untuk satu benda. Yang kedua ada tanika untuk menunjukkan dua benda. Dan yang terakhir adalah kata ulaika yang menunjukkan dua benda atau lebih, di mana kata tilka, tanika, dan ulaika ini untuk menunjukkan posisi jarak jauh untuk benda berbentuk muannas. Misalkan teman-teman ingin mengatakan itu adalah sebuah jendela, maka yang teman-teman katakan adalah tilka nafizatun, di mana kata nafizatun ini adalah kata yang berbentuk muannas karena di akhir kata tersebut terdapat huruf ta marbutoh. Yang kedua adalah kata tanika. Kata tanika ini digunakan untuk menunjukkan dua benda yang jaraknya jauh dalam bentuk muannas. Untuk contohnya, misalkan teman-teman ingin mengatakan itu adalah dua buah jendela, maka yang teman-teman katakan dalam bahasa Arab adalah tanika nafidatani. Tanika nafidatani, yang berarti itu adalah dua jendela. Dan yang terakhir dari isim isyarah untuk jarak jauh dalam bentuk muannas adalah kata ulaika. Untuk contoh kata ulaika di sini kita ambil contoh dari kata kurrasatun yang berarti banyak buku. Jadi ketika kita yang melihat sebuah meja yang di atas meja tersebut terdapat banyak buku catatan, maka kita katakan ulaika kurrasatun yang berarti itu buku-buku catatan atau buku catatan yang banyak. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan tentang isim isyarah, baik isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan benda jarak jauh bentuk muannas, bentuk mudzakkar, dan isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan benda jarak dekat bentuk muannas dan mudzakkar. Biar teman-teman lebih ingat lagi, berikut adalah rangkuman dari kedua materi tersebut.
teman-teman, kita berada di akhir dari sesi video pembelajaran hari ini. Semoga materi bahasa Arab tentang isim isyarah kali ini bermanfaat dan membuat teman-teman lebih paham lagi tentang apa itu isim isyarah dan bagaimana menggunakan isim isyarah di kehidupan sehari-hari. Saya Lutfi Amir, mohon maaf untuk teman-teman sekalian kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.